Yo, para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Ya, kayak requestan lu pada nih cok, gue bakal bahas Kagejitsu lagi. Dan yang bakal gue bahas kali ini itu adalah beberapa kesalahpahaman anggota Shadow Garden tentang cheat. Tapi ya sebelum mulai ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih ya cok ya. Nah, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lo mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, ya lo bisa kirim gue super thanks di YouTube dan gabung ke membership warga Isekai buat dukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan kalau lo mau gabung ke membership, lo juga bisa akses konten eksklusif, yaitu 2 cerita original gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru dan The Zero Esper. Sama ya 1 cerita fanfiction DxD yang gue bikin yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lo belum nonton ya lo bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasannya, gue mau minta maaf dulu ya di video sebelumnya gitu ya, kebanyakan kata anjir dan yang lainnya lah. Maksud gue ya, pengulangan kata anjirnya itu terlalu banyak sampai gue cringe banget. Enak gue dengernya, gue sendiri sampai enak gitu ya, tapi ya udahlah ya, udah terlanjur gue upload gitu, ya udahlah. Nah, yang pertama itu adalah kesalahpahaman tentang Sekte Diabolos. Yap, bagi anggota Shadow Garden, cheat sejak awal itu dilihat sebagai orang yang tahu segala hal tentang Sekte Diabolos. Bahkan ya, mereka menganggap cheat itu pengen ngebantai Sekte Diabolos, tapi nyatanya iya kagak. Cheat itu cuma ngasal doang gitu ya soal Sekte Diabolos pas dia ngelihat Wine dengan merek Diabolos. Tapi ya, itu malah beneran ada. Maksudnya Sekte Diabolos itu beneran ada. Terus masalah ngebantai sekte ya mana ada gitu ya. Tujuannya cheat itu kan cuma pengen pamer dan ngerampok doang gitu. Nggak ada tuh niatan pengen ngebantai sekte Diabolos, itu kagak ada sama sekali. Karena ya cheat itu cuma pengen pamer kayak, woi gue kuat woi gitu. Ya kira-kira kayak gitulah. Woi gue penguasa bayangan ya, kira-kira kayak gitulah apa yang ada di pikirannya cheat gitu ya. Cuma ya para member Shadow Garden mikirnya cheat pengen ngebantai sekte Diabolos. Kedua, cheat itu dianggap sebagai orang yang ngebuat cerita Cinderella dan beberapa cerita anak-anak lainnya yang pernah dibacain cheat ke anggota Shadow Garden waktu ya mereka masih bocah. Hal ini bisa terjadi karena ya di Isekai belum ada gitu kan cerita Cinderella dan yang lainnya gitu. Dan ya cheat itu dianggap jenius sama Shadow Garden karena ya bisa bikin cerita yang out of the box gitu kan kayak Cinderella bagi mereka. Yang padahal semua ceritanya cheat, ya semuanya itu berasal dari bumi. Nggak ada tuh cheat bikin cerita sendiri. Ya emang ilmu literasinya cheat itu bagus banget. Dan itu bisa dilihat dari alpha dan beta. Yang dimana ya setiap beta pengen bikin novel, dia pasti minta sarannya ke alpha. Dan ilmu literasinya alpha sama beta itu nggak jauh beda. Terus cheat dikira sebagai pencipta lagu Tinkle Tinkle Little Star. Terus juga lagu Moonlight Sonata dan yang lainnya. BTW buat yang main ML atau Mobile Legend gitu ya, pasti tau lah kalau Moonlight Sonata itu nama skinnya Gusion. Nah, nama skinnya Gusion itu juga terinspirasi dari lagu yang berjudul Moonlight Sonata karyanya Beethoven yang dirilis pada tahun 1801. Yang jelas ya gue belum lahir lah, nggak tahu sih kalau lu kayaknya sih udah ya. Jadi ya intinya ya lu tau lah gitu kan selegend apa gitu kan lagu Moonlight Sonata. Dan anggota Shadow Garden mikirnya kalau cheat adalah pencipta lagu itu. Yang padahal ya itu lagu legend yang berasal dari bumi. Nah selain itu cheat juga pengen gitu kan dipandang keren. Tapi ya bawahannya itu malah pada kritis semua gitu ya. Terutama Alpha, Gamma, dan Ita. Eta apa Ita lah terserah lah. Nah mereka bertiga itu paling sering gitu kan dapat suatu clue dari cheat. Contohnya kayak pembuatan coklat. Cheat bilangnya coklat bisa dibikin pakai kacang pahit yang dikasih gula. Nah cheat bilang gitu doang biar ya mereka itu nanya. Maksudnya Gamma sama si Eta itu nanya gitu kan, gimana sih cara bikinnya. Tapi Gamma sama Eta itu malah kritis gitu kan dan menganggapnya ini ujian dari Shadow sama setelah dia mengajari kita. Dan kita harus bisa bikin coklat dari kacang pahit yang dikasih gula. Itu yang dipikirin mereka. Dan ya bener-bener dah gue sampai gak paham lagi mau ngomong apa anjir tentang mereka ini. Terus masalah Alexia. Nah cheat pacaran sama Alexia kan itu gara-gara dia kalah taruhan tuh ya sama teman-teman sekolahnya gitu kan. Tapi anggota Shadow Garden mikirnya
kalau Cid itu udah tahu Alexia diincar sama sekte Diabolos. Makanya ya dia pura-pura pacaran biar bisa nyari info tentang sekte Diabolos yang mengincar Alexia. Yang padahal ya boro-boro nyari info gitu ya. Sekte Diabolos saja dia masih kagak percaya kalau itu beneran ada. Terus masalah Rose nih ya. Nah, Rose kan diselamatin tuh sama Cid dan dikasih kekuatan sama Cid. Niatnya Cid itu pengen ngebantu Rose demi menggapai impiannya Rose. Tapi anggota Shadow Garden mikirnya Cid menyelamatkan Rose biar Rose masuk Shadow Garden. Dan setelah Rose naik tahta jadi pemimpin di kerajaannya, karena dia itu kan anak dari pemimpin kerajaan, maka kerajaannya Rose itu bakal dikendaliin secara penuh sama Shadow Garden. Karena ya Rose kan itu anggota Shadow Garden gitu kan. Ya mereka mikirnya kayak gitulah. Tapi ya nyatanya Cid kagak ada tuh kepikiran kayak gitu. Dia nolong Rose dan ngasih kekuatannya ke Rose biar Rose itu jadi pemimpin di kerajaannya. Bukan Shadow Garden ngendaliin kerajaannya Rose. Terus Rose juga mikirnya kalau Cid itu Cid ya, bukan Shadow. Maksud gue Cid yang apa, yang jadi karakter mob gitu. Nah, Rose itu mikirnya kalau Cid mob itu mencintai dia dan pengen nikahin dia karena ya Cid udah nolong dia gitu kan, terus juga ngasih motivasi dan yang sebagainya lah. Nyatanya ya Cid nolong Rose karena bagi Cid Rose itu bagaikan MC di kehidupan mobnya, yang ya MC itu harus hidup, makanya ya Cid nyelamatin Rose. Cuma ya di mata Rose dia itu mandangnya Cid itu sangat mencintai dia, yang gue yakin sih kalau si Rose itu ngomong terang-terangan kayak gitu palanya bakal dikeplak gitu sama Seven Sage gitu ya, entah sama Alpha, sama Beta. Kalau sama Delta mah palanya hilang entah kemana, gue nggak yakin sih. Terus masalah anggota Shadow Garden. Nah, Cid itu sebenarnya nggak peduli gitu kan sama anggota Shadow Garden yang lain selain Seven Sage. Dan ya dia nggak peduli juga ada berapa member dari Shadow Garden. Tapi tiap kali dia bertindak entah kenapa gitu ya, member Shadow Garden selalu mikir kalau Cid itu selalu memperhatikan mereka gitu kan. Atau ya kalau ada suatu tindakan yang mengecewakan, Cid dikira marah gitu. Padahal ya dia itu shock gitu kan, karena yang member Shadow Garden itu udah melebihi 600. Bahkan Cid aja sampai bilang, dikata gua apal kali ya 600 orang. Cid sampai bilang kayak gitu karena saking shocknya gitu loh. Yang intinya ya bagi Cid mereka itu cuma kayak anak kucing yang dipungut sama Alpha ke Shadow Garden, yang ya dia bodoh amat, nggak peduli juga ada berapa banyak. Terus masalah aliansi pedagang. Nah, member Shadow Garden itu mikirnya kalau Cid itu mengkhianati mereka pas Cid nyamar jadi John Smith. Cid dikira mengkhianati Shadow Garden itu ya karena kan Cid itu ngelawan si Alpha, terus beraliansi sama pedagang lain yang menyebabkan perusahaan Mitsugoshi itu sampai krisis gitu kan. Yang padahal ya niatnya Cid bikin krisis perusahaan Mitsugoshi itu pengen ngasih pembelajaran gitu kan ke Shadow Garden kalau bisnis itu kayak gini loh gitu loh. Dia pengen ngasih pembelajaran itu, tapi ya dia malah dikira mengkhianati Shadow Garden, yang akhirnya Cid mengirimkan surat ke member Shadow Garden. Dan Eta menerjemahkan suratnya Cid kalau Cid itu bukan mengkhianati Shadow Garden. Oke, di sini udah bener. Yang salah tuh di sini. Cid lagi nyari dana bantuan buat perusahaan Mitsugoshi yang mengalami krisis. Eta menerjemahkannya begitu. Itu udah salah tanggep banget karena dana bantuan yang dicari sama Cid atau ya cuan yang Cid kumpulin pas dia jadi John Smith itu pengen dibikin sebuah bisnis baru sama Cid biar ngasih tahu ke Shadow Garden kalau bisnis itu kayak gini loh, bukan kayak gitu. Cid itu pengen ngajarin kayak gitu ke Shadow Garden, tapi ya mereka mikirnya ya lain hal lah. Dan ya perusahaan Mitsugoshi mengalami krisis itu juga karena disebabkan sama Cid. Tapi ya mereka salah tanggap kalau perusahaan Mitsugoshi mengalami krisis bukan karena Cid, melainkan sama yang lainnya. Dan Cid berniat balas dendam dengan cara mengkeruk uang dari para aliansi pedagang. Itu anggota Shadow Garden. Shadow kan jadinya Shadow Garden overthinking semua. Tapi ya karena itu semua cuan yang udah Cid kumpulin gitu kan selama jadi John Smith itu raib gitu kan di gondol Shadow Garden gitu ya. Ya bos sama anak buah sama aja anjir, suka gondol duit orang. Terus masalah Cid yang melindungi orang-orang dari serangannya Elizabeth. Mereka mikirnya Cid itu berdiri paling depan gitu kan, bukannya ngindar gitu kan. Dia malah nahan serangannya si Elizabeth. Nah mereka mikirnya karena ya si Cid itu pengen melindungi mereka yang ada di belakangnya Cid. Yang padahal ya Cid itu bukan melindungi mereka, tapi dia kagak bisa gerak karena kebanyakan emas yang dia kantongin gitu dari hartanya Elizabeth.
Ya kira-kira gitulah bentuk kesalahpahaman yang ya bisa gue bilang yang paling terngiang lah di pala gue gitu kan. Kalau lu ada tambahan ya tulis aja cuk di kolom komen. Karena gue tahu ini belum semuanya yang gue ceritain tadi ya yang gue inget aja gitu kan selama baca cerita Kagejitsu. Dan ya jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.